Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, Bu Guru harapkan anak-anak sudah melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Nah, apabila anak-anak sudah mencuci tangan, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan pelaksanaan kewajiban, melaksanakan pendidikan dasar, kewajiban mendukung upaya mencapai kesejahteraan, kewajiban sebagai siswa di sekolah dan di rumah. Mengidentifikasi perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Baik anak-anak, masih ingat bukan? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban. Karena kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih dengan susah payah melalui perjuangan oleh para pahlawan atau pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diraih tahun 1945 merupakan titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, bagaimana caranya menuju masyarakat yang sejahtera? Kesejahteraan dapat dicapai dengan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kecerdasan, mengembangkan segala potensi yang kita miliki, dan melaksanakan pendidikan dasar. Sehingga diharapkan nanti akan tercapai suatu masyarakat yang disebut masyarakat sejahtera. Nah, salah satu bentuk upaya mencapai kesejahteraan adalah dengan melaksanakan pendidikan dasar. Nah, kenapa melaksanakan pendidikan dasar? Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 2, di mana pasal tersebut berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, karena pemerintah sudah mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dengan membebaskan biaya pendidikan, menyediakan buku-buku paket, menyediakan gedung, dan tenaga pengajar yang profesional, maka sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban, yakni mengikuti pendidikan dasar tersebut. Sebagai warga negara, kita juga wajib ikut mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tanpa dukungan masyarakat, program pemerintah akan sulit untuk terwujud. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa untuk mendukung upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antaranya adalah dengan rajin belajar, menjaga fasilitas yang ada di sekolah, mengerjakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab, serta memperhatikan dengan baik saat guru memberikan pelajaran.
Nah, sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah juga memiliki kewajiban. Masihkah anak-anak ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekolah. Selain itu, juga memiliki kewajiban di lingkungan rumah. Nah, kewajiban di lingkungan sekolah bagi seorang siswa diantaranya adalah menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan sekolah, memelihara fasilitas yang ada di sekolah, serta menghormati guru dan menghargai antar sesama teman. Sementara, kewajiban sebagai seorang siswa di lingkungan rumah adalah rajin belajar, menjaga kebersihan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita, dan menghormati orang tua serta menyayangi saudara kita. Kita lanjut kepada upaya mengisi kemerdekaan. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu telah gigih berjuang untuk melawan penjajah. Nah, oleh karena itu, kita sebaiknya tidak menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan perilaku-perilaku positif. Nah, kita harus berupaya mengisi kemerdekaan untuk membangun bangsa. Nah, adapun perilaku positif yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan diantaranya adalah dengan cara belajar dengan giat dan rajin, melestarikan kebudayaan daerah, berbagi permainan dengan teman, menggunakan produk buatan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, anak-anak tentunya bisa menemukan contoh dari perilaku positif yang lain sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, untuk hari ini, Bu Guru akan memberikan anak-anak tugas, yakni membuat sebuah cerita minimal 4 paragraf tentang pengalaman melakukan perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan. Cerita tersebut dapat didokumentasikan berupa foto, divideokan, ataupun ditulis pada buku tugas 1. Jangan lupa untuk menyertakan identitas lengkap serta hari dan tanggal tugas. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali bagaimana memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kuncinya. Adapun langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan adalah yang pertama, baca dengan seksama, terutama pada bagian judulnya. Kemudian, kita tuliskan judul dari teks non-fiksi tersebut. Setelah itu, kita tuliskan kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, jika sudah menuliskan kata kuncinya, selanjutnya kita buat perkiraan informasi sesuai dengan kata kunci tersebut. Nah, setelah itu, anak-anak silahkan menuliskan perkiraan informasi sesuai kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, misalnya, Ibu Guru berikan satu contoh teks non-fiksi yang berjudul Kerukunan Warga Kampung Wonorejo, Papua. Nah, setelah anak-anak membaca teks non-fiksi ini, anak-anak bisa menuliskan yang pertama judul teks. Judul teks non-fiksi ini adalah Kerukunan Warga Kampung Wonorejo, Papua. Yang kedua, kata kunci pada judul. Kata kunci pada judul ini adalah yang pertama, kerukunan warga. Yang kedua,
Kata kunci yang kedua adalah Kampung Wonorejo, Papua. Kemudian yang ketiga, kita perkirakan informasi sesuai kata kunci yang sudah kita temukan. Adapun perkiraan informasi dari teks ini adalah warga Kampung Wonorejo hidup rukun meskipun memiliki banyak perbedaan. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami kan? Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya kepada Bu Guru lewat WA ya. Nah, tugas untuk hari ini adalah silahkan anak-anak membaca teks non-fiksi pada buku paket tema 6, halaman 17. Kemudian, jawab pertanyaan yang ada di halaman 19. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut silakan anak-anak tuliskan di buku tugas 1 dengan menyertakan identitas lengkap serta hari dan tanggal tugas. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.